قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Dan mereka berdalil dengannya untuk membenarkan sesuatu. Untuk apa? Membenarkan sesuatu dalam memastikan kebenaran dengan jumlah yang ikutnya, yang mengikutnya. Yaqul wa yastadilluna ala butlan asy-syai' bi-ghurbatihi wa qillati ahlihi, yaitu maknanya mereka berdalil atas kebatilan sesuatu jika hal itu adalah asing atau sedikit jumlah orang-orang yang mengikutnya. Jadi ada dua yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, hujjahnya mereka bahwa hal ini benar adalah apa? Banyak orang yang memilihnya. Kebaliknya, mereka mengatakan bahwa hal ini tidak benar jika yang mengikutnya hanya sedikit, ya. Atau sebagaimana beliau di sini berkata, bi-ghurbatihi, hal ini asing, sesuatu yang baru yang mereka tidak kenal, ya. Jadi beliau rahimahullah taala di sini sebutkan dua hal dari perkara kaum jahiliyah. Yang pertama, mereka memastikan bahwa orang ini benar, ucapan ini benar, perbuatannya benar jika yang mengucapkannya banyak orang, yang mengerjakannya banyak orang, dan juga begitu juga kepada imamnya. Jika banyak orang yang mengikuti si fulan, berarti itu benar. Jika akidah ini banyak mengikutinya adalah berarti itu benar. Jika pikiran ini adalah banyak orang yang mengikuti, berarti itu benar. Kata beliau, ini termasuk perkara kaum jahiliyah, ya, karena mereka tidak kembali kepada hujjah, tidak kembali kepada dalil. Ini yang pertama. Dan mereka juga memastikan bahwa lawannya itu tidak benar jika yang mengikutinya hanya sedikit, ya. Jika misalnya yang mengikutinya si fulan, alim fulan atau fulan hanya sedikit orang, mereka pikir bahwa itu tidak benar, akidah tidak benar, ya, pikiran tidak benar. Apa sebabnya? Bukan karena hujjah, bukan karena dalil, bukan karena dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak melihat hal tersebut, hanya melihat siapa yang ikut dia, apa banyak atau sedikit. Kata beliau rahimahullah, fa'atahum bidhiddi dzalika wa awdahahu fi ghairi mawdhi'in al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujjah yang sebaliknya, dan Allah Subhanahu wa taala makna di sini sebaliknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala membantah pahaman mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak tempat di kitabillah Subhanahu wa taala. Ini ringkasnya yang beliau rahimahullah taala sebutkan, bahwa perkara yang kelima dari perkara kaum jahiliyah, yaitu mereka hujjahnya mereka bahwa akidah mereka benar adalah kita banyak orang yang ikut sama kita, ya. Dan Rasul dia tidak benar, kata mereka, karena yang mengikut Rasul hanya orang sedikit. Ini perkara kaum jahiliyah. Maka hafizakumullah, al-ihtijaj bil kathrah wa ja'alaha mizan, itu termasuk perkara jahiliyah. Al-ihtijaj yaitu menjadikan hujjah bahwa kebenaran adalah kembali kepada mengikutnya banyak, itu sebenarnya perkara kaum jahiliyah, ya. Allahu al-musta'an. Jadi kaum jahiliyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka bahkan bukan hanya di zaman Rasulullah SAW saja, di seluruh kaum Rasul sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hujjahnya mereka bahwa Rasul tidak benar
yaitu bahwa Rasul karena dia sendiri atau hanya mengikutnya hanya sedikit orang, atau juga sebagaimana nanti akan disebutkan juga beliau yang mengikutnya hanya orang-orang yang tidak penting, yang tidak penting, tidak mulia. Mereka mengatakan berarti agama Rasul adalah agama tidak benar, ya. Itu di zamannya seluruh kaum jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wallahu musta'an bisa jadi ada di zamannya kita, wallahu musta'an, ada yang tidak mau melihat dalil hujjah, ada yang tidak mau bertanya apa dalilnya, apa hujjahnya, apakah ada ayat dari Allah Subhanahu wa taala, apakah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menutup mata dan mengikuti kebanyakan saja, wallahu al-musta'an. Ini juga hafizakumullah yang beliau rahimahullah taala sebutkan sini. Jadi hafizakumullah, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama yaitu bahwa timbangan yang benar yaitu kembali kepada ad-dalil, kembali kepada Al-Quran was sunnah. Ya, ini timbangan yang benar, kembali kepada hujjah yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengetahui bahwa akidah ini benar tidak, harus kita timbang dengan hujjah, dengan dalil yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh keyakinan kembalikan kepada timbangan yang benar, yaitu Al-Quran was sunnah. Seluruh ucapan kita harus kita timbangkan dengan timbangan yang jelas, yaitu Quran was sunnah. Seluruh perbuatan, ya, seluruh perbuatan seluruhnya, termasuk dalam masalah ibadah, kita kembalikan kepada timbangan yang jelas, yaitu Al-Quran was sunnah. Bahkan begitu juga sikap. Jika kita mau ambil sikap tentang kelompok ini, kelompok itu, fulan dan fulan, harus kita timbangkan dengan Al-Quran was sunnah, apakah benar atau tidak benar. Ini hafizakumullah timbangan yang kita harus perhatikan. Ya, ini timbangan orang yang muslim, orang mukmin, orang aqil, orang cerdas. Adapun kebaliknya, wallahu musta'an, orang yang tidak cerdas, dia hanya timbangkan seluruh yang tadi saya sebutkan, baik akidah, ucapan, perbuatan, dia timbangkan dengan apa? Dengan kebanyakan yang mengikutnya. Jika banyak orang yang mengikuti akidah ini, berarti dia anggap itu benar. Jika banyak orang yang melakukan, yang mengerjakan hal ini, hal itu, berarti itu benar. Banyak hal di zaman kita ini, wallahu musta'an, yang kita bisa lihat banyak orang yang melakukannya, ya, walaupun mereka menganggap itu ibadah. Tetapi jika kita timbangkan dengan Quran dan Sunnah, ternyata tidak ada dasar dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada dasar dari juga perbuatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ratusan, ribuan, ya, dari awalnya mereka masuk Islam sehingga Rasulullah meninggal, sangat banyak. Mereka tidak pernah mengerjakan satu hal. Jelas? Begitu juga di zaman tabi'in dan tabi'in, yaitu muridnya siapa? Pertama muridnya Rasulullah, as-sahabat. Muridnya apa? As-sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka tidak pernah mengerjakan satu hal misalnya. Jelas? Tetapi di zaman kita ini masih ada orang yang melakukan hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup. Jelas? Padahal Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ahli ibadah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dekat kepada Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah siapa? Sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, banyak sahabat Rasulullah. Mereka ahli takwa. Mereka yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia.
mereka tidak pernah mengerjakan sesuatu. Misalnya ya, di zaman kita masih ada orang yang mengerjakan sesuatu yang baru padahal tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sebelumnya, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup, dan begitu juga tidak pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka hidup, dan begitu juga tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in. Jadi hafizakumullah, sebelum kita mengerjakan apapun, pertama sebelum kita meyakini akidah, apapun akidahnya, sebelum kita mengucapkan ucapan apapun atau mengerjakan apapun, ini terkait dengan agama, harus kita kembali kepada ad-dalil, al-hujjah, kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'immatul muslimin, imam-imam muslimin yang empat, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, imam-imam muslimin yang besar ini rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahum, mereka seluruhnya berhujjah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang paling dekat, al-Imam Syafi'i muridnya al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, akan tetapi beliau rahimahullah ta'ala berapa banyak pendapatnya beliau beda dengan pendapatnya Imam Malik, beda dengan gurunya al-Imam Al-Muzani yang kita sering dengar, muridnya apa? Murid dekatnya siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau apa? Memiliki banyak pendapat yang berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai beliau menulis apa? Fikih sendiri. Beliau menulis fikih sendiri, yang mana fikih tersebut ada beberapa pendapatnya beliau tidak sama dengan mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lah, dan telah mereka nukilkan kepada kita bahwa seluruh imam ini yang empat, mereka memiliki ucapan yang indah, yang maknanya adalah jangan kalian taklid kepada saya, kalian kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rahimahullah ta'ala seluruhnya mereka berusaha untuk menjelaskan kebenaran kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada dari antara mereka yang mengatakan saya adalah hujjah, saya adalah dalil, harus ikuti saya, seluruh yang saya ucapkan benar, seluruh saya lakukan benar. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan seperti itu. Hanya mereka apa? Mereka menjelaskan, ya, menjelaskan apa? Agama Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kedakumullah, para ulama mengatakan jika ada orang yang mengatakan ada seorang alim yang harus kita ikuti dengan seluruhnya, kata mereka, itu seakan-akan menjadikan alim tersebut seperti Rasul, karena yang ikutinya, yang harus kita ikuti dengan cara mutlak hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Rasul, siapapun dia, ya, beda dudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasul, dia hanya menjelaskan apa? Mendapatkan dengan hujjah, dengan dalil, maka kita apa? Kita mengikuti dia karena hujjah dan karena dalil, karena penjelasan yang dia jelaskan kepada kita, yang mana dalilnya dia kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hafizakumullah, ringkasnya masalah ini yaitu jangan engkau menjadikan apa? Timbangannya engkau apa? Hanya kebanyakan. Kebanyakannya di mana? Jika di kanan kita ikuti kanan, jika di kiri kita ikuti kiri. Seorang akil yang cerdas apa kembali kepada dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan banyak dalil terkait dengan masalah ini. Tabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sebagai uswah hasanah, kita ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hafizakumullah, jangan kita jadikan timbangannya kita di dalam masalah agama adalah kebanyakan. Itu satu. Yang kedua, jangan tertipu dengan apa? Jangan tertipu dengan juga
kebanyakan orang yang di mana kita ikutinya. Ini faedah atau ringkas yang beliau sebutkan rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu wa taba alaih. Jadi masalah yang kalimat yakullakullah sangat jelas bahwa hujjahnya adalah kembali kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan asy-syarih yaitu yang menulis syarah ini Syekh Fauzan, beliau di sini hafizahullah, beliau menjelaskan beberapa hal yang kita bisa mengambil faedah dari syarahnya beliau hafizahullah taala. Beliau di sini berkata bin masail jahiliyah annahum yastadilluna bil aktsarin 'ala al-haqq wa yastadilluna bil aqallin 'ala ghairi al-haqq fama kana 'alayhi al-aktsaru 'indahum fa huwa al-haqq wa ma kana 'alayhi al-aqall fa huwa ghair haqq. Kata beliau hafizahullah, yaitu bahwa termasuk kaum jahiliyah, termasuk perkara kaum jahiliyah, bahwa mereka menjadikan dalilnya, hujjahnya bahwa hal ini adalah benar jika banyak orang yang mengikutinya, dan mereka mengatakan bahwa hal ini tidak benar jika yang mengikuti hanya sedikit. Ini kata beliau hafizahullah taala. Qala hadha huwa al-mizan 'indahum fi ma'rifati al-haqq min al-batil. Kata beliau, inilah timbangan di kaumnya jahiliyah, mereka dengannya mengetahui yang hak dan batil. Apa mizannya? Apa timbangannya? Kebanyakan. Ini kaumnya jahiliyah, asallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini berkata, wa hadha khata', ini suatu yang khata', yang salah, yang tidak benar. Lianna Allah Jalla wa Az yaqul, perhatikan beberapa ayat yang beliau sebutkan hafizahullah, dan kita akan tambahkan insyaallah. Beberapa ayat yang beliau sebutkan di sini bahwa pada umumnya kalau kita kembali kepada kalimat al-kathrah, kathrah bahasa Arab maknanya kebanyakan. Apa lawan kathrah? Al-qillah. Qillah itu apa? Sedikit. Jika kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya, kalimat al-kathrah apa? Dicela. Kalimat al-qillah dipuji. Ya, kita perhatikan beberapa ayat yang beliau sebutkan dan kita akan tambahkan. Pertama yang beliau sebutkan di sini fi qaulihi wa yuqil aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah yattabi'una illa dhann wa innahum illa khusun. Ayat Al-An'am ayat 116. Ini ayat yang pertama. Wa yuqil aktsara man fil ard, maknanya adalah jika engkau taat ikuti kebanyakan yang di muka bumi, maka akan kamu sesat. Perhatikan, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti', jika kamu taat aktsar, apa aktsar tadi? Banyak, man fil ard, apa itu fil ard? Yang di muka bumi manusia, ya. Yudhilluka, akan kamu sesat, an sabilillah. Qala Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i, an sabilillah, dari agama Allah. Jelas? Karena itulah Ibnu Katsir juga rahimahullah taala mengatakan di tafsir ayat ini, yaitu keadaan kebanyakan orang di dunia ini adalah apa? Tidak atas kebenaran. Jelas? Ini ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Ayat yang kedua, qaulullah subhanahu wa ta'ala, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat surat Al-A'raf 187. Perhatikan fi qauli walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kebanyakan manusia apa? Tidak mengetahui. Itu manusia kebanyakan apa? Jahil maknanya. Yang selanjutnya fi qoulillah subhanahu wa ta'ala, wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahdin wa wajadna aktsarahum lafasiqin. Ayat Al-A'raf juga ayat 102 fi qoulillah azza wa jalla, dan kami tidak mendapati kebanyakan dari mereka memenuhi janjinya, dan kami apa? Tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janjinya. Wa wajadna aktsarahum lafasiqin, dan kita mendapati kebanyakan dari mereka adalah orang yang fasik, ya, orang yang fasik. Tadi apa? Yang pertama bahwa jika kamu taat kepada kebanyakan, engkau akan sesat.
pertama. Yang kedua, bahwa kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang ketiga apa? Kebanyakan manusia apa? Fasik. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ila ghairi dzalika, dan banyak dalil dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin di sini sebutkan beberapa dalil juga. Yaitu termasuk di qaul Allah Subhanahu wa ta'ala, minhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Ayat surat Al-Hadid ayat 26. Fi qaul Subhanahu wa ta'ala, minhum muhtadin. Di antara mereka ada yang dapat petunjuk, hidayah, wa katsirun, dan kebanyakan dari mereka apa? Fasiqun. Ini perhatikan, minhum, di antara mereka ada yang dapat petunjuk, dan wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Ayat selanjutnya fi qouli Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ayat surat Yunus ayat 92. Qala Allah Azza wa Jalla, wa inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan dari manusia dari ayat-ayat kami apa? Lalai. Jelas kebanyakan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari manusia. Ayat selanjutnya fi qouli Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ayat surat Ibrahim ayat 36. Wahai Allah, kata Ibrahim alaihissalam, wahai Allah, wahai Rabbku, innahunna, yaitu apa? Batu-batu, adlalna katsiran minan nas, membuat banyak manusia sesat. Qaul Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna katsiran yadhulluna bi ahwaihim bighairi ilm. Ayat surat Al-An'am 119. Dan ayat-ayat yang banyak termasuk juga qaul Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aktsarun nasi la yu'minun. Ayat surat Hud ayat 17. Wa aktsarun nas la yu'minun, bahwa kebanyakan dari manusia tidak beriman. Fa aktsarun nasi illa kufura. Ayat Isra ayat 89. Dan kebanyakan dari manusia yang memilih kekufuran. Dan banyak hafizakumullah ayat-ayat yang dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Mencela kebanyakan. Jadi hafizakumullah, ini sebagai contoh yang kita sebutkan dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada beberapa contoh, termasuk hadis yang masyhur hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah. Ini sudah cukup kita sebutkan. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan keadaan para rasul dan nabi di hari kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya bahwa nanti di hari kiamat ya'ti nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, wan nabi wa ma'ahu ar-rahat, wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Jelas ini hadisnya, kata Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat datang seorang nabi yang mengikutnya hanya satu orang, yang lain mana? Tidak ikuti Rasul, kata Rasulullah. Dan ada seorang nabi yang datang yang mengikuti hanya dua orang, ada yang mengikuti hanya ar-rahat, itu 3 sampai 9, ya. Ada nabi yang datang yang sama sekali tidak ada mengikuti. Jadi jelas kebanyakan dalam hadis ini menjelaskan kebanyakan apa? Tidak mengikuti Rasul. Ada Rasul yang mengikuti hanya mungkin 5, ada ikutnya hanya berapa? Hanya 2, ada yang mengikuti hanya 1, ada yang sama sekali tidak ada yang mengikuti siapa? Mengikuti Nabi tersebut. Jelas insyaallah ini sangat jelas Alhamdulillah bahwa timbangan kaum muslimin mukmin yang akil yang cerdas bukan kebanyakan. Jelas. Bahkan di hadis Al-Bukhari wa Muslim, hadisnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat, dan Allah Jalla wa Azza tabaraka wa taala memanggil Adam alaihi salam, wahai Adam, akhrij ba'than nar. Ini Allah musta'an di hari kiamat, manusia ketika dengar hal ini mereka semua takut, karena Allah Jalla wa Azza memanggil Adam, wahai Adam, keluarkan apa? Kelompok-kelompok yang akan dimasukkan dalam neraka. Maka Adam bertanya,
Wa ba'thun nar. Apa yang dimaksud dengan ba'th an-nar? Maka Allah Jalla wa Azza dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada Adam alaihissalam, keluarkan dari 99 manusia ke neraka, satu yang ke surga. Ini Sahih Bukhari. Ada riwayat lain Muslim apa? Dari 1000 ada berapa berarti? 99 ke neraka, satu ke surga. Maknanya sama, baik 100 atau 1000. Jadi dari 199 ke neraka, satu yang ke surga. Ya. Jelas ini? Maka ketika mereka dengar hal ini, manusia sangat takut, sangat khawatir. Bahkan sahabat Rasulullah ketika dengar kabar ini, mereka sangat takut. Ya. Dan Rasulullah SAW jelaskan kepada mereka, kepada sahabatnya, bahwa kebanyakan yang akan dimasukkan ke dalam neraka dari ba'thun nar adalah dari kaum Ya'juj wa Ma'juj. Ya, Ya'juj apa? Wa Ma'juj. Syahidnya kepada ini beberapa dalil dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hujjahnya atau ringkasnya faedah ini majlis ini yaitu bahwa al-kathrah laysat dalilan 'ala as-sihhah, bahwa kebanyakan itu bukan dalil, bukan hujjah bahwa hadis tersebut adalah benar. Ya, jelas insyaallah. Dan kebaliknya apa? Al-qillah laysat dalil 'ala al-butlan, bahwa sedikitnya itu tidak dalil, bukan bukti bahwa hal itu adalah tidak benar. Jelas ini? Apa yang pertama? Al-kasrah, kebanyakan bukan dalil bahwa hal ini benar. Yang sebelah kirinya apa? Al-qillah, bukan dalil bahwa apa? Bahwa hal ini tidak benar. Yang mana dalilnya? Bagaimana kita bisa mengetahui ini benar tidak benar? Kembali kepada timbangan asy-syar'i, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hafidhakumullah, faidah yang sangat mulia yang kita butuhkan. Sebagaimana juga jaa an al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, bahwa apa? Engkau apa? La taghtar bi kathrat al-halikin, ya. La taghtar bi kathrat al-halikin wa la takhaf, bermakna kalamnya min qillati as-salikin. Bermakna kalamnya yaitu apa? Jangan kamu tertipu dengan banyaknya, dan jangan apa kamu misalnya malas, tidak mau ikuti orang yang sedikit. Ya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Beliau di sini juga Syekh Fauzan memberikan faedah yang menjadi kaidah yang disebutkan oleh ulama sebelumnya, hafizahullah. Qala wa lihadza yaqul ulama al-haqqu la yu'rafu bil-rijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bil-haqq. Ini kaidah yang sebenarnya dasarnya adalah asar dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah. Al-haqqu la yu'rafu bil-rijal. Artinya al-haq, kebenaran, kita tidak bisa mengetahui dengan apa? Dengan ar-rijal, dengan apa? Dengan yang mengucapkannya, dengan yang apa? Yang melakukannya. Kebaliknya, wa innama yu'rafu ar-rijalu bil-haqq. Dan kita sebenarnya kita bisa mengetahui seorang itu benar atau tidak jika dia mengikuti al-haq, kebenaran. Paham insyaallah? Jadi kadang maknanya di sini, kadang ada orang dia ukuran ini benar jika yang mengucapkannya fulan. Ya. Jelas ya. Jadi haknya itu jika keluar dari mulut fulan berarti hak. Jika bukan si fulan itu berarti hak. Jadi dijadikan apa? Dijadikan ukurannya, timbangannya al-haq jika datang dari si fulan. Ya. Kata beliau di sini asar Ali bin Abi Thalib yang maknanya apa? Kebaliknya apa? Kita mengetahui bahwa ini fulan atas kebenaran jika dia ikuti al-haq. Paham? Jelas ya? Ulan ini fulan, ibni fulan, kita bisa mengetahui bahwa dia benar jika apa? Kita lihat ucapannya, pertama akidahnya, ucapannya, perbuatannya, itu seluruhnya kembali kepada Quran dan sunnah, berarti orang ini atas kebenaran. Paham ya? Jadi jangan jadikan patungannya kita apa? Fulan, ibni fulan, jika dia berkata A berarti semua benar.
Jika tidak apa, dia melarang kita berbuat sesuatu, berarti itu yang benar. Ini faedah insyaallah yang beliau sebutkan, dan juga di sini beliau sebutkan terakhir al-qillah. Contohnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 40, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Artinya, dan tidak beriman bersamanya hanya sedikit. Itu siapa? Siapa itu? Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam tinggal di kaumnya berapa tahun? 90 tahun? Berapa? Alf sanatin illa 50 ama. Dalam lafaz Al-Quran 1000 tahun kecuali 50. Ya, 1000 tahun kecuali berapa? 50 ama. Ya, illa kecuali 50 tahun. Ini beberapa tahun beliau alaihi salatu wassalam mengajak kaumnya kepada al-haq. Jelas? Dalam surah Nuh kita baca awalnya apa? Da'ukum lailan wa nahara. Ya. Jelas. Beliau mengajak kaumnya di siang hari, di malam hari, ya. Dan apa? Dengan beberapa cara yang beliau berusaha, ya. Untuk apa? Mengajak kaumnya sirran wa jihara, dengan cara apa? Dengan cara yang hanya berduaan, ya, atau dengan cara terang-terangan. Seluruh cara yang beliau lakukan di bersama kaumnya. Dan begitu juga kita mengetahui bahwa setiap rasul memiliki hujjah yang jelas, ya. Itu berapa tahun beliau dakwah, tetap Allah Jalla wa Az berfirman di sini, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Ya. Jelas? Berarti apa? Apakah wal iyadu billah bahwa Nuh alaihissalam tidak benar? Tidak kan? Jelas. Beliau atas kebenaran jelas, walaupun yang beriman bersama hanya qalil. Jelas? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu salihati wa qalilun ma hum." Ini tambahan dari saya ayat surat Sa'ad, fi qouli azza wa jalla, "Alladzina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum." Dan orang-orang yang beriman dan beramal salih, wa qalilun ma hum, dan sedikit dari mereka. Qaul subhanahu wa ta'ala, "Wa qalilun min ibadiyya asy-syakur." Ya, wa qalilun min ibadi asy-syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat surat Saba ayat 13. Dan ayat-ayat yang lain syahidnya Allah bahwa seorang muslim yang akil dia menjadikan apa? Batungannya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadikan batungannya adalah apa? Kebanyakan. Ini yang beliau sebutkan. Hafizahullah taala. Dan mengenai masalah terakhir, yaitu apa? Keasinan. Beliau di sini sebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, yaitu bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Kata beliau ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lafaznya bada al-Islam ghariban, sayaudu ghariban kama bada, yang maknanya Islam mulai dengan keadaan apa? Asing, dan akan kembali asing seperti semula. Ya, bada al-Islamu ghariban. Ini rawahu Bukhari Muslim, sangat jelas, ya. Rawahu dia Muslim. Kata beliau, bada al-Islamu ghariban. Islam mulai dengan keadaan asing. Di zaman Nabi alaihissalam, ketika beliau mengajak manusia kepada Islam, Islam itu di zaman itu apa? Asing, ya, sesuatu yang baru, yang mereka tidak kenal. Jelas, kata Nabi alaihissalam, akan mulai juga wasayudu ghariban, dan akan kembali asing seperti apa? Semula. Ya, jika kita mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian sembelih kurban ayam, kambing kepada kuburan. Mungkin ada orang yang mengatakan ini kita tidak kenal. Kita kenalnya bahwa hal ini adalah tidak ada masalah, tidak ada masalah. Boleh kita sembelih, boleh kita berkorban, boleh kita bertakarrub kepada wa'idzubillah kuburan, kepada jin, ya, wa'idzubillah. Jelas, ya. Kita mengatakan jika ada masalah, jika
ada musibah, kamu hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan selama ini kita dengar dari orang-orang yang banyak mereka juga berdoa meminta tolong dari wali fulan dan wali fulan dan wali fulan. Jelas itulah yang istilahnya asing di sini. Paham? Dalilnya jelas melarang kita berkorban kepada selain Allah, akan tetapi banyak dari manusia wallahu musta'an yang tetap mereka berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sembelih ayam untuk kuburan. Ada yang untuk Untuk jin. Ada enggak di sini? Jika pertama kali bangun rumah, bikin rumah baru sembelih sembelih ayam di depannya pintu rumah. Ada enggak seperti itu? Ada banyak. Di Arab juga ada yang seperti Allah musta'an. Orang jahil itu ada yang berbuat seperti itu atau telur dan beras dia buang di belakang rumah. Apa sebabnya? Kata mereka kita bertakarrub kepada jin supaya mereka tidak mengganggu kita jika tinggal di rumah. Paham? Sama juga beli mobil lagi yang mahal dia cari ayam yang paling besar, dia potong itu di depan mobil. Bahkan boleh dibelah seperti jahiliyah persis, mengambil darah dari ayam, dia diusik di mobil. Ini bertakarrub kepada selain Allah. Ada juga yang mungkin dilihat nggak tahu di sini kalau di Jawa berkorban ke laut, ya kan? Sembelih ayam atau dibuang di laut. Apa sebabnya? Kata mereka supaya supaya lautnya nanti tidak marah, tidak marah, tidak berbuat masalah. Allahu musta'an. Syahidnya Allah, barakallahu fikum, bahwa hujjah yakum muslimin, kaum mukminin, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa kembali kepada ad-dalil Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk haknya seorang muslim dia bertanya kepada gurunya, apakah ucapan engkau ada hujjahnya atau tidak? Ini haknya. Jadi guru jangan marah. Jelas, jangan marah jika bertanya seorang misalnya murid atau orang yang bertanya kepada guru, apa hukumnya ini? Jika guru sebutkan hukumnya haram, haknya seorang yang bertanya, dia tanya lagi kembali, adakah hujjah, adakah dalil, adakah ayat, adakah hadis? Jika mengatakan ini boleh juga dia bertanya kembali, adakah hujjah, adakah dalil? Ini haknya kaum muslimin. Jadi seorang guru itu dia tidak boleh marah jika ada yang tanya apa hujjahnya, karena ada Allah musta'an sebagian guru yang bukan sunnah, mereka itu marah, bahkan akidahnya mereka kun 'inda syekhika kal mayyit. Apa artinya? Jadikanlah di depan gurumu seperti mayat. Mayat kita ulang ke kanan ke kiri, dudukin, dia tidak pernah komentar. Jadi termasuk akidahnya Allah musta'an sebagian kelompok yang bukan sunnah, jadilah seperti mayat. Apa yang dia katakan kita suruh dia ikuti saja. Jelas. Yang hak, yang benar adalah setiap muslim memiliki hak. Jika karena dia tidak menghafal banyak hadis, tidak menghafal banyak Quran, tidak belajar agama, dia bertanya, apa hukum masalah ini? Jika dikatakan haram, Syekh, adakah dalil? Ustaz, adakah hujjah? Ada hujjah. Qala Allah Subhanahu wa taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini haknya orang yang bertanya, tanya masalah hukum dan juga tanya masalah hujjahnya dan dalil. Ila huna insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.